Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini beda dari video sebelumnya, jadi kita bakal membahas cara bikin main menu atau title screen. Jadi tolong tonton terus sampai habis, dan jangan lupa kalau misalnya mendapati video ini bermanfaat buat teman-teman atau cuman buat menghibur aja, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Terima kasih banyak. Oke, di hari ini gimana caranya kita bikin main menu, karena ini kan kita langsung udah di game nih, dan tentu aja kita nggak pengen kayak gini. Jadi aku mau bikin scene baru, dan aku bakal pakein yang namanya canvas layer. Kasih nama pakai title screen. Udah, dan di sini masih kosong tentu aja. Pertama-tama kita tuh butuh yang namanya gambar kan, yang jadi wallpaper ini. Tapi buat di video ini aku belum ngasih tahu dari mana aku dapat gambarnya. Teman-teman bisa gambar sendiri, atau mungkin nanti aku bahas lagi di kedepannya buat bikin title screen yang gampang pakai bantuan AI, itu paling gampang. Dan kalau misalnya mau gambar sendiri itu lebih bagus, karena jadi ada ciri khas kan otomatis. Tapi aku bakal kasih tahu teman-teman caranya biar paling gampang buat bikin wallpaper di title screen itu. Jadi di sini teman-teman, kita ambil scene, kita ambil penampakan dari game kita yang beneran. Ini paling gampangnya ya, aku nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang pengen cara paling gampangnya, jadi aku pengen deketin aja ini ke musuh. Nah mungkin sini kali yang bagus. Nah terus aku print screen ini, aku pencet, aku maksudnya sembunyiin dulu itu enemy-nya. Nah oke, ini sprite. Oh ya, dan jangan lupa kita harus lihat screen kita itu ukurannya berapa ya. Project setting, di sini ada yang namanya window, jadi 1152648 itu gede screennya aku. New 1152648 bisa disesuaikan tentu saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya yang lebih gede atau lebih kecil screennya, nah terus aku tinggal sesuaiin aja. Ini nih paling gampang bikin wallpaper, karena kita nggak usah mikir, dan ini dari game kita langsung kan. Dan ya kalau misalnya teman-teman kayak aku pengennya ngedit gitu ya, itu oke. Dan setidaknya ini bukan hasil yang memuaskan, tapi oke lah, ada maksa sih. Dan kalau misalnya di sprite bisa ditambahin teks, tinggal pencet T. Aku mau apa ya, cat journey. Kayaknya enggak, let's say 50. Oh masih kecil banget. Dan aku tuh, kalau aku pribadi, aku suka menyesuaikan dari ininya, enggak aku gedein kayak gini loh, takutnya embel. Nah balik lagi, kalau misalnya teman-teman lebih suka di adjust size-nya, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya di sprite kelihatan jelek banget kan ya, aku tahu. Jadi biasanya aku itu taruh si hurufnya itu dari langsung di godotnya. Ini kita save dulu, let's say apa sih, png main screen. Oke, udah kita save. Sekarang kita ke ini yang tadi canvas layer kita. Lo mana weh? Ini dia. Nah terus tinggal sprite 2D, aku kasih nama wallpaper, dan main screen kita drag ke tekstur ya teman-teman. Dan ini kan rada menceng, kenapa? Karena di offset ini senternya nyala, jadi kita balikin dan dia udah fix ke
kamera ini kan kelihatan nih, kalau misalnya aku nonaktif ini ada garis biru-biru, ini garis kamera teman-teman. Jadi bukan kamera, garis screen layar ininya, layar gamenya. Jadi kalau misalnya teman-teman 1280/70 pasti lebih gede lagi, dan itu disesuaikan. Nah, kita ada punya wallpaper ini, aku tinggal kasih yang namanya label teman-teman buat nulis. Dan apakah aku udah punya font? Kayaknya aku belum punya font. Aku tulis cat journey. Dan kalau misalnya teman-teman lihat lagi, ini teksturnya mecah seperti biasa. Kalau tekstur pecah, kita filternya kita jadiin nirus, dan ya udah bagus sekarang. Dan kalau misalnya kayak gini di resize kotakannya itu nggak bakal ngaruh. Kalau label itu teman-teman, yang ngaruh itu isinya. Jadi aku bakal kasih size di fontnya nih, font size 100. Nah tuh kan gede banget jadinya. Dan di theme override ini nih, aku kasih lihat teman-teman, di sini theme override itu isinya bisa ganti color, bisa fontnya kayak gini atau let's say fontnya putih kayak gini, tapi aku pengen ada shadow. Nah jadi ada shadownya, atau kasih outline. Jadi outline-nya nggak gitu kelihatan sekarang, tapi kalau shadow kelihatan. Coba aku kasih lihat size outline-nya. Ini aku gedein dulu, misalnya berapa, kayak 50. Nah tuh outline tuh jadi yang mengelilingi si huruf ini tuh outline, beda sama shadow ya. Kalau shadow kan bayangan tuh. Nah ini fungsi outline. Jadi coba kalau misalnya aku shadow, aku bakal gedein shadownya 10, jadi bakal kayak gini, rada sama kayak outline. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, dia tuh rada miring gitu, kayak ada efek cahaya kan, karena dia kan shadow. Dan di sini ada shadow lagi, arahnya beda. Kalau misalnya kita tuh, jadi dia ke bawah. Coba kalau shadow yang ini 10, nah jadi bertumpuk dia. Dan ya bisa di observe sendiri-sendiri. Ini ada line juga, line space 50, line spacing. Nah ya jadi cuman jarak-jarak antar ini, jadi konstannya feel free untuk diutak-atik. Tapi kalau di aku bakal kasih font shadow aja. Dan di sini ada font, ini tempatnya buat kalau misalnya teman-teman pengen ganti font, nanti fontnya dimasukin ke folder terus di drag ke sini. Ini font, terus font size nya 100 tadi aku udah. Di sini ada style, mungkin kita bahas lain kali gimana caranya kita bikin style sendiri. Dan ini basic dari bikin tulisan. Untuk aku mau pakai merah, mentereng banget. Bentar, aku pengen butuh apa, outline kah, shadow berapa, 20. Wah jelek, 10. Oke. Dan kita udah punya kayak gini wallpaper sama label aku kasih nama apa, title game. Dan seperti layaknya main screen pada umumnya, kita buat di video ini kali ini aku bakal bahas tentang new game, terus continue sama exit. Jadi kita tinggal bikin yang namanya button.